Orang yang diuji ini mengerti lapangan, ya jelaslah mengerti lapangan, semua orang mengerti lapangan. Tapi seorang yang mengambil gelar S3, tahu sedikit perkara lapangan, tapi sangat lemot otaknya dalam bidang teori, mengapa kalian luluskan? Kalian 6 orang dosen, orang luar maupun orang dalam, kalian sama buruknya. Karena keputusan membuat si Bahlil lulus cum laude, itu keputusan kalian yang paling utama. Salam Bung, salam lagi dari channel kita Bung, channel anak bangsa. Bung, ini penting kita selalu bersalam, berbagi salam. Wah, itu penting bagi kita meneguhkan persahabatan Bung, meneguhkan persahabatan antar sesama warga negara. Ya begitu Bung. Dan kali ini saya ingin menyatakan suatu bentuk perlawanan terhadap apa yang sedang terjadi di Universitas Indonesia. Ini perlawanan saya yang sekarang. Tempo hari ini kasus si Bahlil mengambil doktor dengan cara melanggar banyak aturan. Iya Bung, menggunakan orang, suruh turun ke lapangan, data dia pakai untuk kepentingan disertasi itu. Dia menyogok Bung. Orang sudah tahu rektor yang dulu sekarang sudah diganti. Rektor yang dulu itu makan duit sebagai komisaris atau sejenis apa di sebuah BUMN. Suguhan dari Bahlil lah. Itu tidak mungkin orang yang disogok demikian, duitnya banyak, itu akan bersikap kritis kepada segenap penyimpangan si Bahlil. Tidak mungkin orang itu, kritis tidak mungkin. Dan rektornya membungkam. Ada peristiwa-peristiwa, dekannya diserang, pengujinya diserang. Jangan lupa, saya ingin mengingatkan kepada para hadirin, para pendengar, para pemirsa, para apa saja di antara kita sekarang ini. Tempo hari itu saya membuat 6 video perlawanan terhadap watak durangkara murka, watak durjana, watak menyimpang dari si Bahlil yang tidak layak menjadi doktor. Bung, dalam waktu sangat pendek, gila itu, sangat gila itu. Yang gila sudah pasti si Bahlil. Tapi ada dekannya yang gila lagi. Dan ada rektornya. Begitu Bung. 1 tahun lah gitu kira-kira. Kalau saya tidak salah, itu dalam waktu pendek sekali. Kira-kira 1 tahun kelar. Dan jangan salah Bung. Dalam waktu sependek itu untuk orang yang tidak profesional dalam dunia pemikiran, tidak profesional dia. Dia bukan mahasiswa. Dia orang yang sudah menjadi pejabat dan mengambil gelar S3 dalam waktu sependek itu. Dan jangan keliru, lulus cum laude, gila enggak itu UI? Apakah UI yang gila? Oh, yang gila dekannya dan rektornya. Dan semua pengujinya juga orang-orang gila lah itu. Pengujinya yang memberikan keputusan cum laude dan tidak cum laude tentu orang-orang yang menguji. Termasuk di dalamnya itu si Teguh itu, orang Fakultas Ekonomi. Nah itu Bung, penyimpangan semacam itu tempo hari terjadi. Dan menjadi keruwetan. Suara Dewan Guru tidak didengar oleh rektor. Suara-suara dosen, setidaknya saya tahu ada 1 dosen bersuara, tidak didengar.
Karena kekuasaan. Karena ya unsur sogoan itulah. Unsur sogoan itu. Nah, akibat dari itu, rektornya sudah diganti. Saya tidak tahu apakah penggantian ini karena sebagai akibat dari tindakannya yang kurang ajar ini, ataukah karena sudah sampai waktunya. Apapun yang terjadi, penggantian itu hanya suatu penggantian kita anggap sebagai bagian dari rutinitas dalam birokrasi. Namun, Bung, saya ingin menuntut rektor itu yang makan duit dari BUMN itu dia tidak boleh lagi ada di UI, tidak boleh lagi mengajar di UI. Ya begitu, sanksi akademik. Sanksi ini sanksi etika dunia akademik, pelanggaran etika tertinggi, Bung. Pelanggaran etika akademik tertinggi. Dia tidak boleh cuma diganti jabatannya, semua orang diganti. Tapi tindakannya harus diberi tindakan yang lain, harus diberi sanksi. Tidak boleh menginjak kampus, jejak-jejaknya ngotori kampus. Kira-kira macam gitu. Tuntutan saya ini yang terbaru, supaya rektor yang baru memikirkan, memberi sanksi. Orang itu tidak boleh menginjak lagi di kampus. Karena itu akan menjadi suatu pendidikan bagi generasi muda. Nah, generasi anak-anak. Jadi generasi anak-anak jangan-jangan akan menyimpulkan ternyata membuat kesalahan fatal semacam itu tidak ada sanksinya. Sanksinya cuma diganti setiap orang diganti toh, setiap pejabat diganti itu bukan sanksi. Sanksinya tambahan, sesudah diganti, tapi tidak boleh mantan rektor itu menginjak kampus, ngotori kampus, otaknya yang buruk mengotori mahasiswa, ribuan mahasiswa. Dan saya sebenarnya bertanya, kenapa BEM UI bungkam kalian itu apa yang kalian pikirkan? Ada suatu penyimpangan yang demikian membahayakan, demikian memalukan nama UI. Tempo hari serangan dari alumni beribu-ribu orang jumlahnya. UI menjadi terkutuk waktu itu. Kalian BEM bungkam, bisu tuli. Sekarang ini masih ada masalah. Sekarang ini. Jadi tuntutan saya, mantan rektor tidak boleh lagi menginjakkan kaki di kampus, tidak boleh mengajar. Orang yang buruk semacam itu hanya akan mengajarkan keburukan. Omongan dia, sosok dia, wajah dia akan dilihat oleh mahasiswa. Orang ini pernah berbuat jahat pada kampus, namun kampus tidak mengambil tindakan apa-apa. Kan buruk itu nama universitas. Saya alumni, Bung. Saya alumni. Dan saya juga mengabdi, mengajar. Mulai tahun 2000, saya berhenti tahun 2023. Artinya 23 tahun saya mengabdi untuk kepentingan UI, sambil saya bekerja di tempat saya kerja di LIPI. Itu mengajar sore hari. Saya menaruh komitmen, menaruh pemihakan dan mengabdi kepada alumni. Kalau alumni begini caranya mengelola, itu memalukan. Jadi tuntutan, rektor tidak boleh lagi menginjakkan kaki di UI. Dan yang kedua, ini si Chandra itu, Bung, dekan di mana si Bahlul itu ngambil doktor. Dekannya dia. Dan dekan ini dikenakan sanksi oleh UI. Sanksi ya karena pelanggaran akademik, pelanggaran etik. Dikenakan sanksi, tidak boleh mengajar, tapi dia menuntut di petun, Bung. Dan tuntutannya di petun, dia menangkan. Intinya, kata dia, itu yang penting nama baik dia, Bung. Orang macam begini
orang di dunia akademik, di dunia percontohan, mengajarkan kebenaran akademik, mengajarkan kejujuran, mendidik bangsa, generasi muda dari bangsa. Kita didik sebaik-baiknya, tapi yang mendidik itu termasuk dekan macam gini. Dan ketika dekan ini dijatuhi sanksi oleh universitas, dia tidak terima karena sanksi itu akan memperburuk namanya. Itu merusak nama baiknya. Bung, orang kayak saya, Bung, yang tidak punya pamrih apapun dalam urusan macam gini. Saya nanya, si Chandra itu, emang kau punya nama baik? Kalau toh punya nama baikmu sudah kau rusak sendiri. Nama baikmu sudah kau rusak sendiri. Dalam urusan mengizinkan orang kayak si Bahlul mengambil doktor, memang Bahlil punya kelemahan akademik. Dikatakan itu, Bahlil memang memiliki kelemahan akademik, pemikirannya agak lemah. Dia tahu urusan lapangan, dia tahu urusan lapangan, namun urusan pemikiran dia lemah. Bung, omongan itu disampaikan di depan Renal Kasali, seorang profesor yang tentu saja menjadi dosen di UI. Kelemahan pada dunia teori, kelemahan pada pemikiran, namun diluluskan secara cum laude. Renal diam saja, tidak memberi komentar apa-apa. Bung, saya tidak tahu apa gunanya podcast busuk itu. Podcast itu bebusukan itu. Tidak ada gunanya, kecuali hanya untuk meneguhkan bahwa semua yang ditempuh Bahlul, yang ditempuh oleh para penguji 6 orang jumlahnya, yang ditempuh oleh dekan, si Chandra, yang ditempuh oleh rektor yang sudah diganti, semuanya benar adanya, semuanya pada tempatnya. Gitu penilaian Renal Kasali, profesor dari UI, orang ekonomi. Dia mengatakan itu kira-kira, meskipun nggak dikatakan, sudah mendengar. Orang yang diuji ini mengerti lapangan, ya jelaslah mengerti lapangan, semua orang mengerti lapangan. Tapi seorang yang mengambil gelar S3, tahu sedikit perkara lapangan, tapi sangat lemot otaknya dalam bidang teori. Mengapa kalian luluskan? Kalian 6 orang dosen, orang luar maupun orang dalam, kalian sama buruknya. Karena keputusan membuat si Bahlil lulus cum laude, itu keputusan kalian yang paling utama. Dan itu didengar oleh dekan, karena dekan hadir di situ mestinya. Nah itu penyimpangan, Bung. Penyimpangan. Jadi si dekan ini karena dijatuhi sanksi akademik oleh universitas di bawah pimpinan rektor yang baru, tidak boleh mengajar atau sejenis itu. Dia naik ke pengadilan Petun dan dia menang, Bung. Kita menjadi bertanya-tanya nih, berhadapan dengan orang yang udah terbiasa menyimpang semacam itu, berhadapan dengan orang yang sudah terbiasa merusak nama baiknya sendiri macam itu. Apakah kemenangan di Petun itu sebuah kemenangan yang betul-betul murni? Apakah kebijakan universitas menjatuhkan sanksi etis bisa dituntut di Petun? Ini persoalan, Bung. Kalau begitu semua universitas tidak pernah dong. Tidak pernah boleh mengambil sanksi akademik. Tidak boleh, sanksi akademik dipetunkan. Kapan kewenangan rektor akan diwujudkan? Kapan kepemimpinan rektor sebagai orang tertinggi di universitas akan melindungi kebenaran, akan melindungi praktek-praktek agung dan mulia, mendidik anak bangsa? Kapan hal itu diizinkan? Begini, Bung, saya kira perkara ini jangan dipetunkan. Ini naikkan ke tingkat menteri, dan menteri membawa urusan ini ke tingkat presiden.
menteri sekarang, Menteri Dikti, harus bisa melawan urusan petun yang tidak benar ini. Kebijakan universitas, kebijakan yang benar, kebijakan yang tepat dipetunkan demi nama baik si Chandra itu. Bung, banyak orang di masyarakat kita, kalau ada orang yang dikenai sanksi hukum dan kemudian berteriak tentang nama baik, kan Anda semuanya dengar, dari masyarakat terdengar perlawanan. Emang kau punya nama baik? Perlawanannya selalu itu. Emang kau punya nama baik? Nama baik apa yang kau punya? Bung, saya akan menuntut persoalan ini sampai membicarakannya kepada rektor untuk dibawa ke tingkat menteri, dan menteri akan diminta kita bawa ke tingkat presiden. Petun kita anggap tidak ada gunanya. Petun tidak ada. Tetap tidak ada. Jadi keputusan menteri, selain petun yang memenangkan orang dolim, itu akan kita lawan dengan keputusan menteri. Cocok atau tidak cocok ukuran dan dalil-dalil hukumnya kita tidak penting. Karena dalil hukum di petun ini justru dalil yang dolim. Tidak berhak petun mengadili semacam ini. Rektor harus menuntut ke atasan, ke tingkat menteri, supaya menteri yang berbicara tentang ini. Jadi menteri mengukuhkan keputusan rektor untuk menjatuhkan sanksi akademik itu berlaku. Dan sanksi akademik itu harus dimenangkan melalui tingkat menteri dan harus diumumkan. Tindakan nyelonong ke petun itu tindakan dolim, tindakan salah. Saya kira begitu. Ini suara dari alumni, suara orang yang tetap konsisten menjaga kebenaran akademik dan menjaga kewibawaan nama Universitas Indonesia. Saya mendukung rektor, dan saya pasti punya kawan setidaknya satu dari Fakultas Hukum, seorang ahli dalam antropologi hukum. Nanti saya akan berbicara dengan beliau dan membicarakan persoalan ini untuk menuntut tidak cukup petun salah, petun dianggap tidak berlaku, dan kalau urusan rektor menyampaikan sanksi akademik tidak dianggap tidak berlaku, naik ke tingkat menteri. Menterilah yang kita minta untuk menjatuhkan sanksi ini dengan segenap konsekuensinya. Chandra itu hanya ingin egois melindungi nama baiknya menurut dia. Perkara dia tidak boleh ngajar lagi, dia bilang tidak apa-apa. Tapi Bung, tidak ngajar lagi. Bung, orang yang biasa keluar pada pagi hari mengajar, barangkali sampai sore, tiba-tiba akan ada momentum, dia pelongak-pelongok di rumah, ngopi, melongo, ngerokok. Nggak ada kerjaan lagi. Nggak ada. Anaknya mau berkata apa? Kalau istrinya mungkin sudah diberitahu begini dan begitu. Tapi ini akan menjadi pendidikan buruk bagi anaknya kalau dia pelongo-pelongo di rumah. Dan dia akan pelongo-pelongo di rumah. Dia rela kok tidak ngajar lagi, itu dia rela. Dan tidak rela, dia tidak ngajar lagi, rela, silakan. Namun petun punya keputusan itu barang yang salah. Ini tidak bisa dipetunkan. Sekali lagi, rektor mesti naik ke tingkat menteri, dan menteri yang akan memutuskan nasibnya si Chandra ini. Yang penting sudah benar, dia tidak boleh lagi ngajar, tidak boleh lagi menginjak kampus. Sanksi ini tidak ringan bagi orang yang punya rasa malu. Begitu Bung. Salam dari TV Anak Bangsa.